Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Saat Gaston Gates mulai mengenali pria tua yang berdiri di belakang, ekspresi wajahnya berubah drastis. Orang tua itu adalah kepala dari Thousand Miles Conglomerate dan kepala dunia bawah tanah, Lord Lex Gunter. Dia tidak punya nyali untuk mencaci maki Lord Lex. Bagaimanapun, dia masih menghargai hidupnya. Gaston berdiri membeku sejenak. Saat dia mengumpulkan pikirannya, dia segera tersenyum dan meminta maaf. Lord Lex, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu itu kamu. Tolong jadilah pemaaf untuk menunjukkan kebesaranmu. Tolong maafkan saya atas apa yang baru saya lakukan. Saya tahu Anda adalah pria yang berhati besar. Oh, saya Gaston. Anda mengirim seseorang untuk memanggil saya. Apakah tujuan pertemuan ini untuk memberikan tugas tambahan kepadaku? Mungkin untuk mempromosikan saya menjadi manajer? Saya berjanji akan melakukan yang terbaik dari kemampuan saya. Wajah Lord Lex sedikit merosot. Matanya suram dan dingin. Dia berkata dengan suara monoton, "Mari kita bicarakan di ruang rapat." Ketika Gaston melihat bahwa Lord Lex tidak menyerang dia merasakan kegembiraan yang besar. Lord Lex tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia marah dan semua orang bisa melihat di wajahnya. Gaston menduga itu hubungannya dengan Alex yang berdiri di samping Lord Lex. Gaston berpikir, sudah berakhir untuk si bodoh ini. Lord Lex berbicara kepada salah satu personil yang berdiri di depan pintu. Tolong tunjukkan dia ke ruang rapat. Pria itu terkejut, tetapi dia masih mengangguk setuju. Pandangan Lord Lex perlahan beralih ke Alex dan dia berseru, "Tuan." Suaranya tidak keras, tetapi orang yang menjaga pintu sangat terlatih dalam seni bela diri dan memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat baik. Saat dia mendengar bagaimana Lord Lex baru saja memanggil Alex, tubuhnya membeku sesaat. Petugas keamanan berpikir, "Tuan, sejak kapan Lord Lex yang perkasa memiliki master?" Seseorang yang mendapat rasa hormat seperti itu dari Lord Lex pasti luar biasa. Ketika dia ingat dia telah memerintahkan pemuda itu untuk berlutut dan meminta maaf, dia mengkhawatirkan nyawanya. Semuanya sudah berakhir. Tanggal hari ini akan ditandai sebagai peringatan kematiannya. Hal yang sama bisa dikatakan tentang Gaston yang berjalan di sampingnya. Lucunya, Gaston tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan masih dengan kegembiraan bertanya kepadanya, "Hei, siapa namamu?" "Nama saya Gaston Gates. Pemilik kota pelangi adalah paman saya. Aku tidak percaya Lord Lex memanggilku hari ini. Sepertinya aku berhasil menarik perhatiannya. Aku berpikir aku akan sering berada di sini di masa depan." Petugas keamanan berpikir, "Sering ke sini?" Malahan ada tanda tanya apakah Anda akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Gaston melanjutkan, "Tahukah kamu siapa orang bodoh yang berdiri di depan pintu? Dia adalah putra William Rockefeller, mantan bos Rockefeller Group. Masa kejayaannya sudah lewat dan dia hanya seorang pengecut yang bergantung pada wanita sekarang. Dia sudah menikah selama 7 tahun, tapi istrinya masih perawan.
Faktanya, istrinya akan diambil darinya. Bukankah ini cerita yang lucu? Petugas keamanan tetap diam. Gaston hanya bersenandung lembut dan tidak berbicara sepatah kata apapun kepadanya. Dia mengumpat dalam benaknya, benar-benar bodoh. Orang ini juga hanya idiot. Dengan dukungan pamanku saja, aku akan segera menjadi salah satu orang atas di Thousand Miles Conglomerate. Dan ketika saatnya tiba, yang diperlukan hanyalah pandangan dari aku dan kamu akan hancur. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang pertemuan. Ada seseorang yang sudah berlutut di sana saat mereka masuk. Gaston sambil tertawa berkata, "Siapa orang yang berlutut di sini? Apakah Lord Lex memanggil saya untuk menendang?" Gaston tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum orang yang berlutut di tanah berbalik. "Paman, itu kamu? Mengapa kamu berlutut?" Orang yang berlutut adalah John Gates, pemilik Kota Pelangi. Dialah yang telah menandatangani kesepakatan dengan Lady Dorothy, mewakili Essex Construction. "Kamu bajingan kecil!" John Gates menjerit saat dia melompat, berjalan melintasi ruangan dan menampar Gaston dengan keras hingga hidung Gaston mulai berdarah. Dia sangat marah melihat Gaston. John Gates langsung murka, melompat dan melemparnya dengan keras. Gaston kaget dan dia berkata, "Paman, kenapa kamu memukulku?" "Saya akan membunuhmu." John meraung saat dia berlari ke depan, meninju dan menendang. Saat ini, Alex dan Lord Lex masuk bersama. "Berlutut," kata John. "Segera berlutut pada Tuan. Merendahkan diri dan minta maaf. Tampar dirimu saat melakukannya." John Gates menendang Gaston begitu keras hingga dia hampir pecah menjadi dua. Gaston mengintip wajah Alex yang tanpa ekspresi. Dia bingung. Dia menunjuk Alex dan berteriak, "Paman, apakah kamu gila? Aku dapat mengabaikan fakta bahwa Anda memukulku tanpa alasan. Tetapi, mengapa Anda ingin aku meminta maaf kepada anjing ini? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia hanya seorang pengecut. Omong kosong yang tidak berharga. Dia bahkan tidak pantas berlutut padaku." Ekspresi wajah Alex tidak berubah. Dia sudah terbiasa dengan hinaan seperti itu dari Nyonya Claire selama 10 bulan terakhir. Dia sering mendengar ini dari mulut Nyonya Claire dalam 10 bulan terakhir, dan dia sudah terbiasa. Lord Lex menunjukkan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, "John Gates, kamu telah membantu membesarkan keponakan yang luar biasa." Saat Lord Lex bicara, udara di sekitarnya membeku. Hati John sakit dan dia harus membuat keputusan saat itu. "Master Lex," kata John, "ini adalah kesalahan saya karena tidak mengajar dia dengan baik. Saya akan menangani hewan itu sendiri." "Apa?" Gaston tidak percaya bahwa pamannya telah melemparnya seperti sampah. "Paman John, tolong jangan gila. Aku satu-satunya keponakanmu," Gaston berteriak. John mendesah. Dia benar-benar memukul Gaston untuk melindunginya sendiri. Dia ingin menunjukkan penyesalan sehingga Lord Lex bisa saja mengampuni nyawanya. Namun, itu tidak berhasil sesuai dengan rencananya. Keponakannya yang keras kepala tidak mengerti situasi, dan John hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Kamu hewan kotor," teriak John. "Kamu seharusnya tidak membuat musuh seperti Tuan Alex dan mendambakan istrinya. Hari ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu." "Apa?"
Gaston menjawab dengan kaget. Dia bukan tuan, dia hanya sampah. Lord Lex mencibir. Dia adalah seorang teman lamaku. Kamu memperlakukannya seperti kamu memperlakukanku. Kamu pikir aku juga sampah? Mata Gaston terbuka lebar dan mulutnya menganga seperti ikan mas mati. Dia akhirnya menyadari kesalahannya. Dia benar-benar akan membayar dengan nyawanya untuk kebodohannya. Gaston dengan cepat berlutut dan berkata, "Maaf Tuan Alex, saya hanya melakukan tindakan demi uang." "Tuan Alex, saya tidak benar-benar ingin istri Anda menemani saya." Alex tertegun sejenak, dan Spark Rockefeller muncul di benaknya. "Sekarang beritahu saya, siapa di balik seluruh masalah ini?" Alex bertanya sambil tatapannya menembus Gaston. Gaston tahu masalahnya dan tidak berani menyembunyikan apapun dari Alex. Dia berkata, "Ini Spark. Bajingan itu berkata bahwa selama aku melakukan ini untuknya, dia akan memberiku 10 juta dolar dan 3 wanita cantik. Aku dibutakan oleh keserakahannya. Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan Alex, tolong selamatkan hidupku. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku bersedia menjadi anjing pesuruhmu. Aku bersumpah disambar petir jika aku berbohong kepadamu." Alex penuh dengan niat membunuh. Benar-benar bocah Spark ada di balik semua ini.